Dari mana mas? Bisa sampai di sini loh. Itu. The story of the past and the future is now. The story of the past and the future is now. Di siang kali ini Pesona Indonesia masih bersama dengan Firza. Halo. Kita Sobat masih Sonora. ngomongin soal lagu barunya, Ya. tapi kita keluar dulu deh dari dunia musik ya. Ya. Penasaran nih Kak Firza kalau lagi nggak sibuk sama manggung, sama bikin lagu gitu, kesibukan lainnya punya hobi apa nggak sih yang biasa dijalani? Kebetulan aku punya usaha ya, punya usaha coffee shop, Hmm. terus punya usaha clothingan juga, Wow. sama apa ya? Ya selebihnya sih musik ya, manajemen artis dan Iya, iya, label gitu. Tapi, Oh, ada manajemen artis juga ya? ada manajemen artis. Tapi lebih ke sini sih, kalau di luar musik tuh lebih ke kopi dan clothingan gitu. Oke, ini tertarik nih. Kan biasanya kalau orang musik nih nggak jauh-jauh dari misalnya alat-alat musik gitu ya, bikin studio. Tapi ternyata Kak Firza milih untuk punya coffee shop, punya clothingan nih. Kenapa nih akhirnya bisa terjun ke bisnis coffee shop dan clothingan ini? Ada beberapa sih pertimbangannya. Kalau coffee shop pengen banyak varian lah. Kalau perusahaanku tuh banyak variannya gitu. Gunanya kan buat nanti, ini kan lebih ke investasi beberapa Iya, tahun, iya. berapa Betul. puluh tahun ke depan gitu. Ya kita nggak tahu, aku juga nggak tahu anakku nanti senangnya apa gitu. Oh, Nah, iya, iya. jadi kayak kalau dia tidak di musik, mungkin dia suka Ada di pilihan apa lain ya? gitu. Iya. Jadi aku mempersiapkan untuk masa depan sih. Iya, sebenarnya. iya, iya. Gitu. Tapi akhirnya dari pilihan banyak kan biasa aja misalnya buka kafe, tempat Iya, makan gitu. iya. Kenapa pilih kopi? Apakah karena memang tiap hari seneng kopi? Nah, atau karena memang passion? karena variannya harus banyak nih cita-citanya, jadi yang paling yang aku sedikit ngerti gitu ya, yang aku sedikit ngerti ya kopi gitu. Setelah kopi ya baju gitu, jadi kayak nggak jauh-jauh dari yang aku tahu juga, jadi nggak buta-buta banget. Iya, 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 iya. Gitu. Tetap bisa handful sama Betul, bisnisnya betul, gitu ya. betul. Tapi ini coffee shopnya kalau sahabat sonora pengen nyobain nih, coba coffee shopnya Firza ada di mana sih, bisa ditemuin di mana? Bisa di Bintaro. Di Bintaro Datang ya. aja ke Bintaro ya. Datang ke Bintaro. Tapi sih aku nggak janjiin ya, tempatnya nggak enak soalnya. Jadi, Tapi kalau kopinya enak dong. iya. Kalau mau kopi enak di warung namanya. Ya. Makanya dicoba aja sahabat sonora kalau yang lagi main ke sekitaran Bintaro ya. Nih dicoba kopinya. Betul. Rekomendasinya apa, Kak? Kopi susu tentang rindu. Kopi susu tentang Ini lagi rindu. minum. Coba boleh dikasih lihat ke sahabat Oh, sonora. ini ya. Nih, kopi susu tentang rindu. Wah. Di warung. Di warung. Ini kemasannya juga cakep ya sahabat sonora. Makanya boleh langsung aja dibeli. Ini menarik ya. Bagi-bagi waktunya gimana nih Kak Firza? Bisnis iya, musik juga tetap jalan. Tentunya hobi lain juga kan masih ada ya. Iya sih. sama Kalau aku teman-teman gitu. bagi-bagi waktu aku percayain sama manajemen lah. Iya. Full Karena sama juga nggak- manajemen ya. Karena apa ya? Mungkin kepala bisa dibagi tapi badan nggak bisa dibagi. Nah, betul. Jadi ya. kayak aku bagi kepalaku ke manajerku, aku bagi kepalaku ke yang mengelola warung, terus yang mengelola VM juga gitu. Nah, tapi ada special request nggak sih biasanya ke manajemen? Ada waktu-waktu pengen sendiri aja deh, nggak pengen ngurus bisnis, nggak pengen musik, ini pengen liburan aja atau pengen istirahat aja di rumah. Ada nggak sih catatan-catatan kayak gitu? Kalau untuk diri sendiri itu random sih, tiba-tiba biasanya, tiba-tiba. Nggak ke planning Kalau ya? nggak ke planning, kalau misalnya tiba-tiba tuh lagi pengen quality time sama keluarga atau quality time buat diri sendiri gitu ya, itu pasti aku ngabarin manajerku waktunya nggak bisa diatur gitu. Tinggal urusan ada jadwal Iya. digeser kemana, urusan Betul, manajemen ya. betul. Tiba-tiba kayaknya gue nggak manggung deh hari ini gitu, atau apa. Iya, manajemennya coba ya, mana? Siapa tahu dia udah mulai pusing ya. Tapi nih Kak Firza, biasanya kan kalau aku lihat di Instagramnya nih musik banget gitu ya. Semua postingannya hampir mostly soal musik. Ya. Tapi sebenarnya interest nggak sih jalan-jalan gitu, traveling, explore alam gitu misalnya? Enggak lagi, aku nggak tahu ya, mungkin di umurku sekarang aku nggak belum terlalu interest sama travel gitu.
Jadi biasanya bahkan kalaupun keluar kota nih manggung, pasti aku manfaatkan waktu buat istirahat untuk persiapan nanti malam gitu, dan besoknya langsung pulang. Jadi nggak ada jalan-jalan dulu gitu. Iya. Ya memang nggak common sih. Tapi biasanya kalau mau recharge energi gitu ya, biasanya lagi suntuk banget sama pekerjaan, semua bebannya lagi banyak, lagi butuh recharge, biasanya apa yang dilakukan nih Kak? Kemarin aku baru buat itu ya, tiba-tiba datang tuh. Aku jalan biasanya ke mall sendiri, ya kemana aja lah ya. Kemarin itu kebetulan hotelnya deket mall, dan lagi sumpek rasanya. Aku pergi ke mall makan sendiri gitu atau apa. Oh, jadi lebih ke kulineran ya? Iya, kuliner. Lebih suka makanan. Iya. So far makanan kayak apa nih yang suka jadi favorit gitu, suka dimakan? Apa aja? Apa aja? Yang penting enak ya? Ada nasinya gitu ya. Oh, ini tipikal yang kalau makan harus ada nasi ya? Harus ada nasi. Kalau keluar-keluar, ini tetap kemana-mana carinya nasi ya, keluar negeri juga ya? Harus Ya? kayaknya. Indonesia, Seenggaknya iya. mirip ya, kayak sushi gitu masih bisa lah ya? Sushi benar. Sushi gitu masih kemakan. Oke, tentunya sahabat Sonora nih juga Hans mau sapa dulu ya buat Anda yang mungkin tengah mendengarkan dari Surabaya, Jogja, Solo, Bangka, Bandung, Bali, Yogyakarta, Semarang, Palembang, dan juga Pontianak. Dan juga untuk Anda yang sedang mendengarkan melalui streaming ya di sonora.id maupun sonora.co.id. Ini saat ini juga kita sedang live streaming ya di Instagram dan juga di YouTube Sonora FM 92 Jakarta. Sonora FM News Traffic and Music, selamat siang. Apa kabarnya Pesona Indonesia? Spesial musisi Indonesia kembali menyapa Anda ya. Segmen ketiga bersama dengan Firza. Nih Hans mau sapa dulu para dev yang mungkin lagi bergabung di YouTube maupun di Instagram Sonora FM 92 Jakarta. Jadi buat Anda yang mungkin lagi dengerin radionya di rumah, boleh switch nih ke Instagram atau ke YouTube karena kita juga lagi live di sana. Sekaligus kalau yang mau nanya-nanya juga boleh nih. Kak Fisa, ini tadi kita lagi ngomongin soal bisnis. Bisnis kan banyak banget ya. Dari coffee shop ada, clothingan ada. Kali ini kita mau ngomongin yang lebih nyerempet ke lagu deh. Soal label dan juga manajemen artis. Ini manajemen artisnya ada nanganin apa aja nih di manajemen artis sendiri? Ya yang pasti kita tadinya ada beberapa talent ya, ada beberapa talent yang kita garap juga gitu. Tapi sekarang lagi memang fokusnya berubah, concernnya lebih ke yang dua tadi sebelumnya. Iya. Dan kalau Firza sendiri itu ada sekarang itu di bawah naungannya Vcorps namanya. Vcorps ada artis manajemen VCM sama VCS Studios gitu. Label dan manajemennya Firza di situ. Oh, jadi satu naungan gitu ya. Jadi kita bergerak yang pasti di bagian recording, rekaman sama promosi. Wah, ini bergerak di label nih ya untuk merilis lagu dan juga segala macam persiapannya. Tentunya punya tantangan tersendiri dong. Yang tadinya tinggal datang lalu udah gitu, udah deh semuanya diurus gitu ya, beres. Tiba-tiba merilis lagu dengan label sendiri, PR-nya kan lebih banyak nih ya. Tantangan paling berarti apa sih yang dihadapi? Kaget gitu pertama kali, oh ternyata begini ya punya perusahaan label nih. Kalau aku sih yang lumayan shock itu, tapi nggak juga ya, karena sebelumnya juga treatment ini sudah aku lakukan gitu buat diriku sendiri. Jadi lebih ke mapping strateginya gitu. Itu sih yang lumayan butuh waktu, ngegambarnya lumayan lama, ini kemana. Iya. Itu sih yang kayak ternyata harus sedetail itu dan sekompleks itu. Oh, itu sih. Itu yang akhirnya sekarang coba untuk belajar ya akhirnya. Mau nggak mau ya. Mau nggak mau. Karena udah berjalan. Tapi sebenarnya di bawah Vcorps ini ada berapa orang sih yang bekerja di bawah Vcorps sekarang? Di Vcorps itu ada berapa orang ya? Berapa orang ya, Ki? Vcorpsnya aja 2. Vcorpsnya 2, kita mini tim ya. Sama kalau digabung ada berapa orang ya? 10-an lebih kali. Nah, 10-an orang ini kan untuk menyatukan satu visi, satu tujuan, satu apa ya istilahnya irama yang sama kan nggak gampang nih. Betul. Gimana caranya Kak Firza ini biar mereka juga punya mimpi yang sama, punya visi yang sama kayak Kak Firza? Mungkin aku selalu kasih lihat ke mereka tentang hasil sih. Lihat hasilnya gitu, lihat yang baiknya gitu. Jadi kayak ini semua hasil karya lu gitu, ini semua
ini semua hasil kerja keras kita bareng-bareng gitu. Dan nggak cuman obrolan yang selalu aku utarakan, tapi lebih ke hasil sih. Pengen bagus, yaitu harus kitanya yang bagus misalnya gitu. Iya, jadi lebih ngasih contoh ya. Bukan cuman hanya sekedar nunggu hoki atau apa, nggak bisa gitu. Lo Harus dengan usaha. Betul. Iya. Setuju kalau soal itu. Apapun harus diusahakan, sahabat Sonora. Kalau diusahakan, hasilnya juga harusnya akan ikutan baik ya. Betul. Kita balik lagi ke soal lagu perjalanan nih yang mau dikenalkan sama sahabat Sonora. Tadi kan udah cerita soal lagu ini sebenarnya adalah lagu yang diciptakan beberapa tahun lalu kembali dirilis gitu dengan judul yang berbeda, liriknya juga diganti supaya lebih Firza banget nih di perilisan kali ini. Tapi penasaran deh sama konsep mungkin musik videonya ini seperti apa, dan juga konsep-konsep yang lainnya mungkin dihadirkan di lagu ini seperti apa sih Kak Firza? Ya, perjalanan ini lumayan unik ya. Kita bikin klipnya aja tuh butuh perjuangan yang sangat luar biasa, harus pergi ke puncak Bromo gitu. Sebelumnya Firza nggak punya klip yang kita syuting di Bromo, bahkan sampai jalan 5 kilo ke atas, 5 kilo ke bawah gitu. Itu kayaknya sebelumnya nggak pernah kayak gitu. Dan ini lumayan niat. Makanya kalau teman-teman ngelihat postingan Instagramku, bahkan Instagram Visi sendiri itu kita bikin hashtag video klip terniat 2024. Iya, kalau dilihat kan nih hasil shootnya bagus banget ya di atas Bromo gitu. Tapi kalau orangnya naik gampang lah, tinggal naik. Alat-alatnya, ini kan yang jadi PR nih. Tapi enggak sih, alat-alatnya minimalis. Alat-alatnya minimalis. Kakinya harus kuat gitu. Kakinya harus kuat. Itu sampai di atas udah yang ini turun, kita dari sana itu kelihatan tuh jauh banget, sampai kita harus turun ke arah kesana lagi gitu. Dan memang se-effort itu kita bikin klip ini gitu. Dan timnya juga menurutku sangat all out ya. Dan hasilnya terlihat bagus. Hasilnya juga kalau menurutku salah satu video klip terbaik Firza lah. Wah, bisa dibanggakan ya. Iya, betul. Ini signature Firza untuk movie klipnya. Tapi ini kan kalau kita ngomongin soal proses produksi kan nggak sebentar ya biasanya. Ini sempat nge-camp di Bromo juga atau kayak apa nih waktu itu proses produksinya? Kita syutingnya ini satu hari dan besoknya itu cuman kita pakai pagi untuk ngambil paginya, gambar pagi, terus kita pulang. Ya total kita 2 hari lah, 2 hari buat syuting ini. Nggak sempat nge-camp, cuman nyampe kita syuting gitu, terus selesai kita istirahat sebentar, besoknya kita lanjut lagi. Cuman lebih ke banyak revisian ini, banyak banget yang harus dibenerin pada saat proses editing. Itu kayaknya seminggu deh, seminggu kita benerin visualisasi gitu. Tadi kan kalau lagunya dari lirik, lagu, nada semuanya Firza banget nih. Kalau movie klipnya dari Kak Firza juga kan yang pengennya adegannya begini gitu, atau sebenarnya ini ada tim yang bantu untuk bantu proses kreatif ini? Kalau ide sih aku sama manajerku ya, sama Rozi namanya manajerku. Jadi kita waktu itu di coffee shop di warung, kita ngobrol, ini gimana ya klip, apa kita garapnya harus serius tentang rindu gitu. Dan ternyata kita memilih untuk serius menggarapnya, dan terus juga kira-kira gambarannya akan seperti apa, referensinya akan seperti apa, itu aku kasih ke manajerku, kira-kira gini nih jadinya gitu. Pengennya tuh kayak gini. Terus kita coba sounding ke sutradaranya gitu sih. Akhirnya terciptalah sebuah movie klip yang bisa dibanggakan oleh seorang Firza ya. Betul. Tapi lagu ini dirilis dalam bentuk apa aja sih Kak Firza? Sekarang kan lagi lumayan tren lagi ya belakangan, pakai vinyl, lalu juga dijual set eksklusif sama merchandise. Ini kalau Kak Firza sendiri merilis lagu ini dalam bentuk apa aja nih? Aku tidak mau terburu-buru dengan vinyl atau album ya, karena memang ini adalah rangkaian dari album keempat. Ini lagu pertama dari album keempat. Jadi akan keluar fisiknya pasti, tapi nanti tunggu sampai ke lagu 11. Karena rencananya kita pengen dari lagu pertama sampai lagu ke-11 itu dirilis semua. Dirilis semua, disebarluaskan selayaknya special song gitu. Iya. Dan terus
Kalau untuk vinyl sendiri belum sih. Hmm. Mungkin aku kebayangnya tuh mungkin 20 tahun lagi aku akan memvinilkan semua lagu-laguku di satu album vinyl gitu. Pengennya kayak Oh, gitu. iya iya, biar sekalian ya. Iya, ini Dalam kan masih satu vinyl itu semua Firza lengkap. masih 1 dekade ya, jadi Iya, belum iya, lah, iya. belum. Mungkin dekade yang kedua ya. Ketiga kayaknya. Ketiga ya. Ketiga kayaknya. Itu juga kalau masih sehat dan hidup. Iya iya iya. Tapi tentunya nih sahabat Sonora, kalau pengen dengerin lagu-lagunya Firza, apalagi lagu perjalanan ini, udah bisa dicari di mana sih Kak Firza? Ya, kalian bisa dengar di digital platform ya. Terus kalian bisa tonton video klipnya di channel V-Corps namanya. Dan iya sih di situ sama. Oh, jangan lupa di request di sini. Jangan Oh, request. pastinya ya. Ya. Nanti kita puterin lagu-lagunya, tinggal diminta aja sahabat Sonora. Tapi kalau penasaran lagunya kayak apa, nanti juga akan nyanyi langsung nih di studio Sonora. Tapi kita harus break dulu sejenak. Jangan kemana-mana, tetaplah di Pesona Indonesia. Sonora FM Dance Weekend Music yang kali ini masih bersama dengan Firza di segmen terakhir ya Pesona Indonesia. Nih sebelum nanti kita akan dengarkan lagu barunya untuk sahabat Sonora. Ini mungkin Kak Firza punya pesan gak nih buat para musisi-musisi muda atau yang baru mau terjun ke dunia musik Indonesia? Apa sih yang perlu mereka persiapkan? Apa yang pengalaman berharga yang bisa di-sharing sama mereka? Kalau buat musisi-musisi, urungkan niat kalian untuk menjadi musisi kalau nggak punya karya. Oh, Jangan iya, jadi iya, musisi, iya. jangan berani-berani, kebanyakan. Gitu. Dan kalau kalian punya karya yang bagus, kalian harus usahakan karya kalian tuh ngetop gitu. Gimana caranya tuh harus ngetop karya kalian. Pokoknya nggak mau tahu caranya, harus ngetop ya. Iya, dan berarti kan harus tahu industrinya, Iya, iya, harus iya, tahu iya. gimana celahnya gitu. Dan terus kalau untuk penyanyi, asah terus skill deh. Asah terus Asah terus skillnya ya. skillnya. Cara mengasah skill paling bener itu kalian cover lagu Firza. Iya bener. Jangan lupa Cover di-tag ya. Jangan lupa Jangan di-tag. lupa di-tag. Cover lagu Firza sebanyak-banyaknya. Perjalanan tuh susah nyanyinya. Wah, ini di challenge ya. Nanti ditunggu di-upload di media sosial. Tapi Kak Firza, ini kan lagu perjalanan ini jadi tonggak pertama nih dari label Kak Firza. Yep. Ini ada artis-artis yang udah mulai dilirik belum sih sama Kak Firza? Kira-kira siapa nih yang mau dibantu untuk perilisan lagu berikutnya? Sambil ya kayaknya aku pasti akan lihat-lihat lah di sosial media. Sekarang gampang banget ngeliat di sosial media. Kalau ada yang bisa ada yang cocok buat nyanyiin laguku, pasti aku akan kabarin gitu. Oke, kalau begitu sahabat Sonora, untuk Anda yang dari tadi udah penasaran seperti apa sih lagu terbaru dari Firza ini yang berjudul Perjalanan, kita akan dengarkan bersama di studio Sonora FM Jakarta. Dan tentunya untuk Anda juga yang pengen lihat penampilan Firza secara live, ini boleh banget ya. Langsung aja beralih ke YouTube maupun Instagram di @sonorafm92. Udah siap Kak Firza? Siap. Kalau gitu langsung aja kita persembahkan. Ini dia Firza dengan Perjalanan. Senyum isi wajahmu, luluhkan hati ini terbayang, terbayang. Kalau hari kemarin sebelum ku mengenalmu, mengenalmu. Kalau takdir telah ditentukan kita akan memiliki perjalanan tak sempurna bila kau tak ada di sini.
Firza dengan perjalanan. Thank you so much Terima Kak kasih, Firza terima buat kasih. waktunya siang kali ini. Ya. Jangan lupa didengarkan, boleh dong sekali lagi diajak sahabat sonoranya. Buat sahabat Sonora jangan lupa didengarkan lagu saya sebanyak-banyaknya di digital platform, oke? Nah, Dan jangan lupa di request di sini. pastinya terima kasih. Kita ketemu lagi di lain kesempatan Kak Firza dengan karya-karya lainnya. Ya. Dan untuk Anda sahabat Sonora, terima kasih telah bergabung di Pesona Indonesia kali ini. Selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda and have a great day. Bye. Ayo Mais, gantian. Sendiri dulu. Audio roll in 3, 2, 1. Sekali-sekali kalau ngomongin perjalanan pastinya ada ups and down, ada struggle di situ, ada tangis, ada air mata, ada sukacita juga. Dan pastinya perjalanan itu membuat kita kuat sama dengan detik ini melakukan hal-hal yang kita suka. Dan hari ini kita akan ngomongin tentang sebuah perjalanan bersama sosok yang sudah berjalan banyak gitu ya di industri musik tanah air. Ada Firza. Hai Halo. Firza, Halo. apa kabar? Sehat. 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 Awalnya emang udah nyanyi di umur berapa seorang Firza? Bisa tuh dari SD udah nyanyi. Oke. Ya, dari SD dia udah nyanyi. Terus apa namanya? Dia mulai SMP udah mulai ngeband lah. Oke. SMP udah mulai ngeband. Akhirnya terjun ke industri itu tahun 2014 Mhm. melalui ajang pencarian bakat, dan terus bertahan hingga sekarang karena single lagu-lagunya lumayan banyak diciptain. Mhm. Banyak. Itu ada sekitar ratusan lagu yang belum dirilis. Wow, ratusan lagu yang belum dirilis. Makanya bisa bertahan di industri musik sampai Iya, 10 tahun. dicicil ya, sedikit-sedikit ya rilisnya ya. Tapi umur 14 tahun Ya. mungkin apa ya, itu umur yang sangat muda gitu ya untuk nyanyi, untuk berkarir di industri musik. Nggak kangen pengen balik lagi deh ngeband gitu? Enggak pengen balik lagi. Kenapa tuh? Berantem mulu. Oke. Enakan ya. Sebenarnya kemarin juga enak sih. Iya. Sebenarnya kemarin juga enak, tapi mungkin kalau kalau untuk kembali ke masa lalu tuh kayaknya sulit deh. Nggak bisa aku bayangkan. Ya. Tapi sekarang aku lagi menikmati proses yang ada. Mhm. Terus ya kemarin juga sangat menikmati proses yang ada. Ya. Tidak aku lupakan tapi menjadi kenangan terbaik gitu. Mhm, oke. Dulu Iya. lumayan ngagetin karena kan dulu boy band semua sih. Betul, di momen Boy itu band. soft-soft gitu Terus lah ya. tiba-tiba datang Mhm. satu anak muda yang gondrong. Dan suaranya berkarakter gitu ya. Akhirnya mencuri perhatian dan kalau ingat masa itu kayaknya aku juga nggak tahu di masa itu gimana sistem audisi, karena kalau ngeliat dari TV audisi Indonesian Idol zaman dulu tuh masih yang kayak antri jam 2 pagi, terus juga panjang. Kalau kita lihat dari cuplikan intronya tuh kayak antriannya tuh panjang banget, bahkan dari seluruh Indonesia. Kamu ngalamin momen itu nggak sih? Ngalamin sih, Mhm. ngalamin ngantri panjang sampai pagi. Dari pagi. Dari pagi sampai sore. Aha. Dari pagi sampai sore. Apa sih yang membuat kamu akhirnya mendaftar ajang pencarian bakat tersebut? Nah itu dia bingung juga ya, kenapa mau daftar waktu itu. Karena suruhan orang tua mungkin. Oh, oke. Karena orang tua itu ngelihat aku ngeband tuh nggak pernah genah gitu. Terus ada aja berantem lah, Ya. terus kayak ada banyak polemik yang terjadi gitu. Tapi pada akhirnya kayak udah kamu kayaknya cocok jadi solois. Oke. Kayaknya kamu feeling mama jadi solois tuh lebih jalan gitu. Dan terus Oh. akhirnya udah aku coba ikutin mau mama. Aha. Mau mama tuh jadi solois dan akhirnya beruntung memang. Beruntung bisa sampai sejauh ini. Oke. Jadi momen itu mungkin dorongan dari orang tua yang bikin Firza akhirnya Sama masuk karya sih. karya. Aku punya karya yang aku perem. Oke, Itu pengen tunjukin gitu ya. lama banget peremnya sampai punya banyak sekali. Waktu itu masih sekitar 50-an lagu. Dan itu yang buat aku yakin aku bisa terjun ke industri gitu. Oke. Dan ternyata bener aja ya, ada beberapa lagu yang masuk ke album pertama. Itu dari 50 lagu ada 6 lagu yang masuk ke album pertama. Oh, oke. Berarti dengan bisa dibilang ambisi tersebut lah akhirnya membuat Firza
tahan gitu ya, antri dari pagi sampai lumayan bernafsu ya. sore gitu. Dan akhirnya menjalani proses itu ngerasa terbayar nggak sih? Akhirnya bisa ada di industri ini, melewati proses yang panjang mungkin yang orang nggak pernah tahu gitu. Firza jalanin hal itu. Terbayarnya pada saat album rilis. Oke. Di situ malah. Terbayarnya tuh pada saat album rilis. Waktu show gitu, show di TV nggak terlalu apa ya, ya cuman hanya sekedar oke, gue manggung dan gue ngerasain experience panggung di depan senior gitu. Oke. Ternyata seganas ini rasanya gitu. Tapi selebihnya belum terpuaskan karena karyanya belum bisa, Didengarkan banyak misinya belum sampai Iya. gitu, misinya belum sampai. Dan terus pada akhirnya 2014 Firza rilis album pertama tuh, Satu tajuknya. Nah di situ tuh baru kayak puas banget rasanya. Oke. Gitu. Tapi kalau ngomongin tentang pemendaman karya tadi gitu ya, berarti kamu hobi nulis lirik sendiri, produce sendiri, atau seperti apa? Karya-karya yang seperti apa sih yang sebenarnya yang kamu simpen itu? Sebenarnya aku egois ya, semuanya pengen sendiri. Oke. Kayak lagu perjalanan nih, drum, bass, string session, Oke. gitar itu semuanya isi sendiri. Jadi memang aku masih meyakini bahwasannya musisi itu harus punya apa ya, identitas, Oke. punya otentiknya lah gitu. Harus ada otentiknya. Caranya tuh semua tuh harus campur tangan, harus dari tangan sendiri gitu. Dan aku masih percaya itu. Oke. Masih percaya itu. Kalau misalnya ada yang dari produser lain atau apa, ya sah-sah aja, tapi kurang otentik rasanya gitu. Dan itu aku ngerasain sekitar beberapa tahun sebelum aku rilis lagu perjalanan ya. Gitu sih. Dan memang berasa kan perbedaan antara lagu-lagu Firza yang sebelumnya sama lagu perjalanan gitu. Oke, berarti dari sejak kapan tuh Firza punya apa ya, bisa dibilang idealisme? Dari lagu-lagu yang aku sentuh langsung. Oh, oke. Ya gitu. Dari Karena sebelumnya juga ada sih lagu-lagu yang aku sentuh langsung, itu pasti rasanya beda. Beda feel-nya ya. Jadi lebih suka aja ketika mengerjakan semuanya itu sendiri. Betul. Berarti perjalanan ini dikerjakan sendiri, terus juga mungkin menjadi momen comeback-nya Firza juga. Betul. Nah, ini gimana rasanya akhirnya kembali lagi? Karena kan kalau kita lihat semasa pandemi ataupun flashback beberapa tahun kemarin, kamu kan aktif di Dewa gitu. Betul. Kan. Ini gimana nih untuk kembali lagi menjadi sang solois gitu? Sebenarnya nggak direncanakan ya, aku nggak merencanakan, tapi mappingnya tuh udah jauh-jauh di tahun-tahun sebelumnya. Oke, gue bakal jalan sama Dewa. Gue mengambil keputusan untuk jalan sama Dewa, tapi tidak meninggalkan solo gitu. Tapi ada pasti akan ada bentroknya dong. Betul. Nggak semuanya bisa solo gitu. Dan terus memang beberapa waktu belakangan ini tuh kayak ya udah nih lagi Dewa, ya udah sama Dewa dulu gitu. Dan kemarin tuh punya feeling kayaknya ada beberapa insight yang bilang kayaknya abang harus rilis single, harus rilis single baru gitu. Dan terus akhirnya ya udah lagu perjalanan yang pas lah. Gitu. Oke. Jadi ini karya juga yang dipendam berapa tahun ini? Lumayan mendem ini 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Inspirasinya dari mana 3 tahun lalu? Apakah Firza memang mengalami perjalanan yang seperti dituliskan di lagu itu? Ini tuh bukan perjalanan roman picisan lah. Yang pasti kalau perjalanan ini lebih luas. Oke. Ceritanya lebih luas. Kalau kalian dengar lagu tentang rindu, ini sama kisahnya dengan tentang rindu. Oke. Tapi kalau misalnya dari Firza sendiri mengambil perspektif perjalanan ini, perjalanan seperti apa yang relate sama kehidupan Firza? Banyak ya. Mungkin kan ini aku nggak bisa bilang sosok deh ini. Oke. Ini bukan sosok, tapi lebih ke suatu hal yang bisa membuat kamu jauh lebih percaya diri. Sesuatu hal yang bisa membuat kamu jauh lebih berarti dibanding apapun. Gitu. Makanya aku bilang ini lebih luas, bukan hanya sekedar roman picisan gitu. Terus aku cuman pernah merasakan momennya aja. Oke. Pernah merasakan momennya, wah dia dekat gitu. Wah gitu. Jadi kayak mungkin spirit ya. Mungkin bisa dibilang spirit gitu. Perjalanan itu tentang itu, aku bikin itu buat itu. Tapi kalau untuk teman-teman yang dengerin lagu ini terus bisa mau ngasih lagu ini ke pacarnya atau ya silahkan.
Oke, jadi It's okay. dibebaskan aja ya kepada para pendengar. Tapi kalau ngomongin tentang perjalanan yang merupakan single terbaru dari Firza yang 2 bulan lalu ya rilis ya. Betul. Ini menjadi apa ya, satu tanda Firza kembali lagi di industri musik gitu ya, dan juga meramaikan apa ya, solo pria di Indonesia. Apa yang membedakan dari single-single yang sebelumnya yang sudah dirilis oleh Firza sendiri? Bedanya kali ini tuh aku berani mengakui kalau ini semuanya isianku. Oke. Jadi sebelumnya Enggak semuanya aku kerjain ya. Cuman kalau ide iya. Tapi kalau untuk sampai ke ini drama gimana, bentuknya seperti apa, bass ini bentuknya seperti apa, yang ngedesain tuh semuanya diriku sendiri di lagu ini. Nah itu yang membedakan. Terus yang pasti yang membedakan adalah bentuk lagunya. Bentuk lagunya. Kayaknya lagu-lagu kayak perjalanan gini Firza belum punya deh, belum punya sebelumnya. Sampai ada momen pada saat itu aku nggak pede nyanyiin lagu ini, karena kayaknya nggak pas gitu. Dan terus akhirnya pada saat itu aku kasih Fahri namanya, dan dirilis sama Fahri lagu perjalanan. Setelah itu aku coba iseng mengcover laguku sendiri. Lagu sendiri aku cover, terus dapat insight dari teman-teman kayak coba bikin lagu yang versi Firza dong, coba bikin versi Firza. Akhirnya aku bikin versi Firza. Di situ aku coba serap apa yang mereka bilang. Dan ternyata telinga Firza berbeda dengan telinga mereka. Mereka lebih senang suka versi Firza gitu ya. Udah, akhirnya aku rilis versi Itu Firza. covernya tahun berapa tuh? Atau awal tahun ini? Tahun ini kok, tahun ini. Oke. Berarti jaraknya nggak jauh ya dari perilisan. Betul. Dan semua konsep dibikin sendiri. Kalau dari video musiknya kan sudah rilis juga ya? Oh, ini video musiknya sangat baik sekali untuk ditonton karena ini bagus sekali video musiknya. Kalian Itu harus konsepnya nonton. dari kamu juga atau gimana? Iya lagi. Jadi pengennya kayak gini. Aku waktu itu kasih referensinya ke manajerku. Terus pengen musiknya, pengen video yang grande gitu. Yang rasanya bagus banget videonya. Dan terus akhirnya kita dapat lokasi di Bromo. Kita syuting di Bromo lah. Iya, sempat juga bikin vlog aku lihat gitu ya. Iya. Seseru itu kah proses pembuatan video musik ini? Karena kan kalau kita ngomongin tentang sesuatu yang konsep sendiri itu pasti akan ada keseruan yang muncul gitu ya. Dan juga mungkin bersama dengan tim yang ikut dalam momen itu. Kalau video klip ini lumayan melelahkan dikit ya. Teknisnya lumayan sangat butuh butuh effort lah. Jadi kita dari bawah itu jalan ke atas sampai ke puncak Bromo sampai 5 km, terus turun 5 km gitu. Jadi kayak benar-benar niat banget bikin video klip ini. Seniat itu ya dibanding video klip lainnya. Oke. Tapi ini pernah nggak, momen pertama nggak sih kayak jadi bikin video yang benar-benar alam dan inspirasi kamu memilih Bromo menjadi video musik perjalanan tuh kenapa? Ada reason tersendiri kan? Kemarin sih aku sharing sama sutradaranya. Itu Arul namanya. Arul tuh bilang dia punya filosofi dari bawah sampai ke puncak. Dari bawah sampai ke puncak gunung gitu. Jadi kayak ini bentuk karir lo gitu. Kalau dia ya, aku nggak punya filosofi khusus, cuman yang jelas view-nya bagus aja ya, Bromo gitu ya, pasti akan oke banget view-nya. Oke. Kalau Firza ngeliat dari sisi itu, kalau Mas Arul dari sisi yang lain justru ya dari filosofis, ya namanya juga sutradara seperti itu. Tapi kalau ngomongin juga tentang perjalanan yang mungkin difilosofikan sama Mas Arul, ngerasa nggak sih akhirnya start karir Firza yang mungkin dulu yang ngeband gitu ya bersama dengan teman-teman, akhirnya Indonesian Idol dan mungkin menjajaki lagi gitu ya sebagai solois pria, terus juga mungkin bareng sama Dewa, dan sekarang ada di posisi sekarang, sudah mencapai puncak kah atau gimana menurut Firza posisi sekarang? Aku nggak berani bilang sampai di puncak ya, karena belum sampai ke targetnya gitu. Tapi kalau untuk inputan dari manajerku misalnya gitu ya, itu mungkin taunya dari situ, gitu, taunya dari situ. Lo udah sampai di tahap ini, lo udah sampai di level ini, bla 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 gitu. Tapi kalau aku sendiri sih, yang jelas sangat menikmati dan tidak
perhitungan akan apa yang akan terjadi gitu. Oke. Sekarang ya lagi Jalani aja. ya sekarang lagi kayak gini ya jalanin gitu. Biarpun ya tadi balik lagi kayak udah bertahun-tahun sebelumnya aku udah mapping gitu. Ini bakal gini-gini. Tapi kalau misalnya suatu saat akan akan ada perubahan ya, Ya, we will see gitu. betul. Apa yang membuat lagu-lagu yang di album 4 ini akan Firza banget? Apakah tetap mengandalkan karakter suaranya Firza atau mungkin dari segi penulisan juga Firza banget gitu bisa ditemuin di album-album sebelumnya? Kalau dari karakter suara pasti, Iya. dari karakter suara. Kalau dari musik, aku nggak berani janjiin sih, karena mungkin kayak misalnya gini, musik new wave itu udah Iya. ada duluan gitu. Oke. Aku nggak bisa menjanjikan, tapi authentic sound pasti akan aku masukin ya di dalam setiap laguku gitu. Oke. Ada ornamen tersendiri yang, ya itu rahasianya ya, Iya. nggak bisa aku bocorin, tapi yang jelas itu akan selalu ada, ini kayak ada sound ini atau apa gitu. Ini kayaknya cuman ada di Firza doang. Kalau teman-teman dengernya detail ya, kalau teman-teman ngikutin Firza pasti tahu itu. Iya. Apa fansnya Dev? Dev, Apa kepanjangannya? Ada kepanjangan sendiri nggak sih? Dev tuh awalnya tuh dari devotion sebenarnya. Oke. Devotion. Pemuja ya. setia. Oke, jadi Dev. Devotion. Iya. Oke, jadi untuk para Dev mungkin sudah penasaran banget tentang album yang semoga cepat rilis gitu ya. Dan juga pasti sekarang Firza lagi banyak promo. By the way, udah dari 1 sampai 100 sudah berapa persen untuk album keempat? Album keempat itu udah OTW 70%. 70%. Ya, OTW 70%. Oke, berarti udah gak lama lagi sih harusnya gitu ya. Semoga bisa berjalan dengan baik dan yang pasti nextnya kita tunggu untuk Ini sharing-sharing. aku ada project membangun studio untuk album keempat. Project membangun Iya. studio. Ini Studio lagi dibangun sendiri? studionya, iya. Oke. Untuk album keempat. Khusus untuk Khusus, album iya. keempat. Apa nama studionya nanti kemungkinan? Sama, studio pribadi gitu. Cuman Oke. supaya apa ya, dapat energi baru, dapat Mhm. spirit baru, jadi kayak aku bangun studio untuk album keempat. Khusus ya Khusus. justru ya. Oke. Dan semoga pastinya di studio yang apa ya membuka album keempat ini juga bisa dipakai ke album kelima, Betul. ke-6, ke-7 sampai dengan 10 hits. Ya. Top. Oh, kirain album 10. Album 10 Amin. studio baru ya. bener-bener. Iya boleh diperluas lagi gitu ya. Kemarin tuh yang studio itu berarti album kedua berarti. Oh berarti Album kedua dan enggak, album ketiga. album ketiga juga bikin Ya, studio. album ketiga, jadi setiap album tuh beda-beda kan studionya. Oh, wow menarik ya. Berarti itu salah satu ciri khas Firza juga mungkin kita nggak tahu gitu ya. Iya, mungkin. Di balik proses perilisan Baru single ataupun album-albumnya Firza. Boleh nggak nyanyiin perjalanan sedikit sebelum kita tutup perbincangan kita? Aduh, pada- malu lagi. Jangan malu, penyanyi kok malu gimana nih? Iya, kenapa aku jadi penyanyi ya? Nanti dengerin aja. Nanti dengerin aja. Aja di digital platform. Oke. Sayang aku bikinnya udah berhari-hari, Uh-huh. bertahun-tahun, masa nggak didengerin gitu. Yes. Coba didengerin di Uh-huh. digital platform atau di YouTube channel Vcops. Oke. Apa ya? Video musiknya juga ya. Ya di bisa situ di ditonton. channel Mhm. YouTube Vcops, udah itu aja sih. Ya, smart vlognya juga mungkin boleh ditonton supaya semua listeners tahu gimana sih sebenarnya Proses pembuatan video musik dari perjalanan. Yang pasti kita doakan semoga perjalanannya dengan baik bisa berjalan gitu ya, Amin, Firza. amin. Dan juga pastinya semua listeners semoga perjalanan hidupnya juga bisa baik dan mendapatkan inspirasi dari sosok Firza yang sudah sharing pada podcast Bincang Bersama. So thank you Firza Sama-sama. sudah main-main Sama-sama. dan kita tunggu main-main kembali di album yang keempat ketika dirilis. Oke. Amin. Kalau gitu semua listeners sampai jumpa dan sukses untuk Anda. Bye. Jam 8 malam dan sesuai yang udah gue janjiin kalau di putaran pertama hari ini kita akan ngobrol barengan sama satu musisi Indonesia terkenal, gondrong juga lagi kan. Ini adalah orang yang jadi role model gue ketika rambut gue lagi gondrong-gondrongnya waktu kuliah teman motion. Ada Bang Firza. Halo teman motion. Asik. Apa kabar Bang? Sehat. Gimana kabarnya hari ini? Lagi ngapain aja dari tadi pagi sampai sekarang? Pagi Aktivitas? tadi tidur karena malamnya begadang studio. Iya. Terus tadi bangun langsung ke sini. Langsung ke sini. Langsung. Karena memang nggak cuma ke motion doang ya, ada ke Betul. Sonora, ke Smart, Betul. ke sister company kita juga teman motion. Dan memang dari dulu gue menunggu untuk bisa ngobrol langsung sama Bang Firza, apalagi ngelihat postingan di Instagram semua baju hitam. Kita Hari ini gue tadi mau pakai baju hitam tapi takut nyaru gitu kan ya teman motion ya. Gue penasaran sebenarnya ada berapa kaos hitam yang lo punya Bang?
Di rumah? Semua kaos warna hitam. Asli kan? Mm, Bener-bener semua? semua. Lebih dari 20? Lebih celana hitam, baju hitam, outer hitam, semuanya hitam. Ada yang warna selain hitam nggak? Ada tapi nggak pernah dipakai, itu juga dikasih ya. Ah, oke. Jadi kayak, ya udah disimpan di satu rak yang benar-benar baju warna putih atau warna lain gitu. Tapi semua hampir setiap hari pakainya hitam Hitam terus. semua. Polos semua. Polos. Tadi ini masih ada gambar-gambar gitu depannya, tapi kayak sekarang pengennya pakai hitam. Kalau kayak kaos band itu kan banyak kan hitam juga aman lah ya. Betul. Tapi kalau kaos-kaos biasa, polos, Iya. gildan gitu-gitu. Kayak gue curiga suka nonton yang kayak grosiran gitu di TikTok, biasa banyak tuh kaos hitam berapa, beli 5-12 ribu. Banyak loh bang, udah Iya, TikTok bang. Iya. Nggak mau coba-coba bang, nambah koleksi. Coba nanti ya. Murahnya berapa kira-kira tuh? Biasa 15 ribu, ada 20 ribu. Grosiran kan kalau live TikTok malam-malam kan. Oh iya. Selain kita bisa cek kodam juga sekarang. Free ongkir gitu. Free ongkir, tapi kadang lama aja penjual balesnya ya. By the way, congratulations untuk single terbaru, Thank you. Perjalanan. Thank you. Keren banget secara lagunya juga, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tapi kalau ngomongin soal satu kata perjalanan, yang ngegambarin hari ini di perjalanan Bang Firza dari rumah menuju ke Motion, apa ada cerita menarik nggak? Sangat menyenangkan ya, Hmm. biarpun sederhana, cuman di jalan sambil ngopi, di Widih, jalan sambil ngopi dan tidak macet, nggak macet. nggak macet tadi kesini, Wah ini keajaiban loh teman Motion loh. nggak macet sama sekali, kayak cuman padat doang, tapi mobilnya nggak berhenti gitu, jadi kayak oke, Ngopinya ngopi apa? sangat menyenangkan. Hah? Ngopinya ngopi kopi shop sendiri bukan nih? Oh iya, kopi susu tentang rindu ya. Wih sedap. Sekalian promosi ya. Nanti kita akan ngebahas juga nih tentunya tentang coffee shop dari Bang Firza juga teman Motion, dan ngobrolin soal single terbaru Perjalanan yang asik banget buat kita kulik hari ini. Dan buat lo yang pengen nanya-nanya, boleh merapat di WA kita di 0818879975. Kita dengerin dulu nih, ada Firza dengan Tentang Rindu. Lanjut lagi teman Motion barengan Adit dan juga Bang Firza di sini, dan lo baru aja tadi dengerin satu lagu yang ini hitnya meledak banget ya, Tentang Rindu juga ya. Ya, salah satu lagu ciptaan main top. Yoi, dan emang benar katanya sempat ada satu statement pengen bikin 10 top hit untuk Bang Firza sendiri lagu-lagunya. Betul, target tuh. Target. Target ya. Dan harusnya untuk perjalanan jadi salah satunya juga ya. Nggak tahu ya. Ya tergantung teman-teman yang, ya itu tergantung respon ya. Betul. Aku nggak bisa pastiin, tapi yang jelas punya target 10 hit single. Itu mah bisa lah ya Bang ya. Amin. Nggak bisa tahun ini malah kecapean langsung, mungkin nggak tuh Bang? Amin, amin. Iya ya. Nggak ada yang nggak mungkin ya. Betul, apalagi yang mau perjalanan, nggak tahu kenapa gua kalau dengar lagunya di awal yang ada di otak gua asumsi ya, balik lagi soal cinta, tapi gue yakin maknanya nggak secetek itu. Nggak tahu kalau dari Bang Firza sendiri gimana sebagai nyanyi juga yang bikin semua. Ya perjalanan ini bukan hanya sekedar cerita roman picisan, Mhm. jadi perjalanan ini lebih luas pandangannya harusnya ya, karena aku bikinnya ini kalau kalian ngikutin Firza dan tahu tentang rindu, kisah tentang Mhm. rindu ini sama dengan tentang oke. rindu. Ya tapi kalau teman-teman pengen ngasih lagu ini untuk orang tuanya bisa, buat teman, sahabat, siapapun bisa. Tapi kalau aku sebagai pencipta lagu ini sangat luas artinya. Berarti modelannya kalau si Tentang Rindu itu kan, aku nggak tahu Tentang Rindu itu yang ada video klip yang ajak itu Betul. juga ya. Mhm. Jadi maknanya sebenarnya nggak ke situ, lebih luas lagi. Lebih luas sebenarnya lagi, ya. lebih luas lagi. Tapi kalau untuk pendengar bisa punya interpretasi yang lain, sebenarnya is okay Bebas, juga. bebas, oke. Bebas juga. Nah tadi sempat di-mention juga dari Bang Firza untuk menjadi apa ya, kekuatan jadi bikin lebih percaya diri. Kalau dalam karir sendiri yang bikin Bang Firza jadi percaya diri apa? Yang pasti keluarga ya, Hmm. keluarga, ibu gitu. Atau ayah. Ya. Banyak. Dan yang pasti kalau dari luar keluarga tuh ada manajerku lah, manajerku yang selalu ngasih vibes positif gitu, selalu kasih spirit Ya. pada saat mungkin lagi lelah, kapan lagi nih karya, kapan lagi lagu nih, gua butuh lagu nih. Nah, jadi kayak dia selalu ngingetin, jadi reminder gitu. Ada support system yang kuat Ya. juga untuk bisa ngedukung karir kita, karir Bang Firza juga gitu ya. Pernah ada di satu titik terendah dalam hidup nggak sih Bang? Ini kan mungkin banyak teman Motion yang pada muda-muda nih lagi ngalamin quarter life crisis, butuh penguatan,
butuh support system juga. Bang Firza pernah ada di titik itu? Pernah, tapi nggak usah diceritain. Ngapain gitu. Tidak menikmati nikmat namanya. Yang Jadi penting lebih baik overcome-nya gitu. aja ya. Ya. Overcome-nya. Ya pasti lo akan ngerasain lah. Semua orang pasti akan ngerasain itu, tapi Betul. lebih baik jangan diceritakan, diamin aja. Yes, itu udah pendam dalam diri aja sebenarnya ya. Nah, kalau ngomongin soal perjalanan sendiri untuk lagu terbaru dari Bang Firza, Ya. sebenarnya ini nggak tahu, baca di beberapa artikel di luar sana bilang lagu backingan lama. Iya lagi. Iya. Lagu ini sebenarnya aku ngapain dia nyanyiin lagu ini? Hah, gimana ceritanya Bang? Malu banget nyanyi lagu ini karena kayaknya nggak pantas Firza nyanyiin lagu, bukan nggak pantas tapi nggak cocok gitu. Dan awalnya kan memang lagu ini bukan aku yang nyanyiin, lagu ini Iya. dirilis pertama sama Fahri namanya. Fahri rilis lagu Perjalanan dengan versinya dia, dan terus aku coba iseng mengcover lagu ini di sosial media waktu itu. Oke. Coba iseng terus dapat respon yang kayak, Bang coba bikin versi lo gitu. Oh, dari situ Iya, dan terus juga kebetulan kayak dapat aransemen yang sederhana itu. Ya udah, dari situ ya udah bungkus deh bikin versi Firza gitu. Dan terus manajer juga support, teman-teman dari keluarga juga support gitu. Iya. Ya udah, langsung ya. rilis. Iya. Ini berarti lagu semua dari aransemennya semua itu dari Bang Firza. Betul. Jadi dari drum, bass, gitar, string session, semua ornamen yang ada di dalam tuh aku ngisi sendiri. Wow, Iya. dan banyak perubahan nggak dibanding sama yang 3 tahun lalu pertama kali disukai? Perubahannya pasti ada karena kalau yang di perjalanan ini kan tidak di bawah naungan label manapun kecuali labelku sendiri dan manajemen sendiri, jadi lebih leluasa dan lebih lebih gampang untuk eksperimen gitu. Oke. Eksperimen. Kalau buat teman-teman yang ikutin Firza kayaknya lagu kayak gini nggak ada lagu kayak gini, kecuali sama Dewa ya. Tapi kalau untuk sendiri Firza nggak punya lagu kayak gini. Karena padat-padat ya? Dari cara nyanyinya iya. Cara nyanyi. Nyanyi itu di depan rapet gitu. Firza tuh nggak pernah nyanyi kayak gitu. Terus kalau ref standar lah, Firza pernah nyanyi lagu kayak gitu refnya. Tapi kalau untuk dari segi musik yang otentik drum gitu nggak ada. Ini otentik banget look dan drumnya. Berarti nemuin tantangan yang berbeda juga tentunya untuk bikin lagu ini. Kalau tantangan enggak sih, karena sebelumnya aku punya beberapa referensi untuk lagu yang macam ini gitu. Tapi kalau untuk nyanyinya ya lumayan challenging. Oke, nanti di spill-nya nanti ya Bang Firza ya, untuk tantangan-tantangan ketika nyanyiin lagunya Perjalanan. Buat teman motion yang belum dengar nih, kita spill dulu ada Firza dengan Perjalanan. Bang, target ini 2024 masih ada sisa beberapa hari yang ingin dicapai ya Bang? Harusnya konser 1 dekade ya tahun ini. Mudah-mudahan bisa dapat promotor yang cocok dan bisa terselenggara gitu. Dan terus ada beberapa lagu yang harus dirilis lagi, Ya, mudah-mudahan. Jadi udah ada list lagu-lagu yang akan suruh di up ya ke teman motion juga. Oke, ini sudah bersiap Bang Firza untuk bawain lagu Perjalanan. Ayo. Oke, dilangsungin buat teman motion. Kita dengerin bersama-sama, ada Firza dengan Perjalanan. Senyum hiasi wajahmu teduhkan hati ini. Ku terbayang gelap hari kemarin sebelum ku mengenalmu. Perjalanan tak semudah
sekali perjalanan dari Firza, teman motion ya. Sebentar lagi akan mengalami perjalanan balik sepertinya dari kantor kita yang cukup macet ya. Oke, Bang Firza mungkin Ya. last but not least boleh dong diajak teman motion untuk dengerin dan request tentunya perjalanan di Motion 975 FM dan udah bisa dengerin di mana aja, boleh di spill ke teman motion. Ya, buat teman motion jangan lupa kalian request di jam requestnya di sini. Ya. Dan terus tonton video klipnya karena video klip ini sangatlah niat sekali. Jadi kalian harus tonton karena bagus sih sebenarnya. Iya keren cuy. Ya. Dan terus apa lagi ya? Tungguin saya di manggung di Jakarta ya pasti dia. Nah mungkin kalau ada info panggungan, gigs boleh di share Bang Firza atau Sabtu ini kayaknya di Ancol. Oh Sabtu ini? Iya. Oh, kayaknya nih Bang. Tapi nggak bawain lagu berjalan karena bareng Dewa 19. Oh, oke. Iya. Jadi ya boleh lah ya kalau tetap mau lihat Bang Firza gitu Boleh, ya. boleh nggak apa-apa. Tapi kalau mau dengerin lagu perjalanan versi live-nya nanti tunggu manggung di Jakarta kalau ada yang undang. Dan jangan lupa untuk mampir ke di warung ya. Ya, Di Bintaro, kalau udah ketemu BXC, pakai Waze saja teman motion. betul pakai Waze pasti. Bang Firza, thank you so much sudah mampir ke Motion 975 FM. Nanti kalau udah keluar karya-karya terbaru, mampir lagi dan kita doakan yang terbaik untuk target semua Semoga. tercapai. Terima kasih. Aman ya. Aman. Thank you Bang Firza. Yuk. Bye bye.